innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak, tangan kanan di atas, angkat ke atas sambil digoyang-goyang. Bau detek. Tangan kiri diangkat ke atas, ya, dada gitu ya. Terus tangan ke bawah, kepalanya diputar-putar gini Pak. Dan akan jadi subhanallah, alhamdulillah, walillah, ilallah, wallahu akbar. Ya, robetir, mantap gitu ya. Nanti latihan deh Pak. Biar nggak ngantuk kalian ya. Yang penting semangat. Tangannya begini Pak. Jangan dikenain ibunya. Jangan dikenain tangan kirinya ya. Semangat, semangat, semangat. Terus ke atas. Ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sudah seger belum? Biar tambah seger, kopi hitam segera datang. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Pak Torikin, next. Mikot zamani. Ya, mikot itu ada dua. Mikot itu ada dua Bapak Ibu. Mikot itu tanda mulai masuk haji atau umroh. Yang mikot zamani itu ditentukan dengan waktu tadi ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Puncaknya nanti 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13, gaspol selesai. Sebenarnya 14 lo bisa pulang ke Indonesia. Betul-betul? Tapi karena penerbangannya antri, sabar, gitu ya. Padahal pergi haji Pak Ustadz sebenarnya tanggal 8 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13 sudah boleh pulang belum Ustaz 6 hari. Ya 10 hari udah selesai semua kalau pengen dipercepat. Tapi karena antrian pesawat dan sebagainya terlebih reguler pergi hajinya hampir berapa hari Pak Haji Arif? 41 hari. Untuk haji-haji khusus ada yang 25 hari, ada yang 27, ada yang 28, ada yang 29, bahkan juga ada yang 30. Bagaimana pimpinan dan dihitung-hitung waktunya ya. Oleh karena itu namanya mikot zamani. Kalau mikot makaninya, kita yang orang Indonesia itu bermula dari yalam lam. Biasanya di pesawat, kalau dimungkinkan pilotnya ngomong, kadang-kadang pilotnya nggak ngomong, kitanya lagi tidur. Perjalanan dari Jakarta 9 jam, tidur apa tidur? Perutnya mendingan tidur Pak, daripada ya paling megang HP juga udah bisa pegang. Baca Quran aja nih Yasin, ya kan? Yasin udah 7 kali balik Pak Ustadz, tapi nggak ngantuk-ngantuk. Ya Alhamdulillah, ada yang banyak tabarok sampai habis nggak ngantuk-ngantuk juga. Apa yang dibaca Al-Mulk atau Al-Waqi'ah ya Bapak Ibu ya. Yang penting keselamatan perjalanan, jamaahnya semua selamat, endingnya selamat. Amin. Dan kemudian mengenai terkait dengan mikot ini, nanti ada pembimbing di Arab Saudinya sudah, dan dari sini ada Ustaz Haidar dan kawan-kawan yang ada di Madinah, ada yang di Jeddah, ada di Mekah sendiri. Bapak Ibu akan dibimbing. Yakin aja, percaya sama beliau. Next, Torikin. Nah, kita sambil. Nah, syarat rukun wajib haji. Next, game. Syarat. Ibu baca kenapa kita harus belajar syarat? Syarat itu di antara Islam. Kita semua insya Allah nggak ada yang non Muslim. Amin. Semuanya Islam. Kemudian yang kedua balik dewasa. Pasti dewasa, bahkan kita udah tua Pak Ustaz. Next, berangkat yang gila jangan pergi haji. Ngomong gila biasa aja kali Ustaz, jangan ada gua dong. Gila loh katanya. Jadi yang gila, yang di rumah sakit gila jangan suruh haji. Ya kan? Orang gila, lu keluar dari masjid gila gua haji. Ya, orang gila suruh haji. Ya, makanya ketika nanti kita marah-marah di sana melulu, orang marah-marah, orang gila kecenderungannya marah-marah. Maka kalau ada jamaah haji di Arab Saudi marah-marah, berarti ya jangan ya. Mudah-mudahan tidak. 4, merdeka bukan hamba saya. Merdeka itu diantaranya juga merdeka tidak ditahan politik dan di penjara. Coba aja Bapak di penjara, Bapak Ibu naudzubillah dzalik, bisa nggak berangkat haji? Tidak. Yang dimaksud merdeka itu konteksnya luas ya. Yang kelima istitoah, mampu. Istitoah artinya mampu. Mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari berbagai segi. Next, Torikin.
Nah, ini yang dimaksud istitoah. Pertama, aspek jasmani. Kalau di reguler, Bapak harus dapat istitoah dari puskesmas, dari dinas kesehatan itu harus ada surat istitoah. Nah, kita Ustadz TV Gaspol koordinasi sama beliau jadi aman, sehat, kuat, agar tidak sulit melaksanakan ibadah haji. Nah, istitoah yang kedua rohani. Next, lagi. Nah, ini kaitan niat haji. Nanti masalah rukun haji. Angkat ke atas, Pak Rikim. Kaitan dengan rukun haji, nanti Bapak Ibu harus tahu bedanya rukun haji dan wajib haji. Saya ini pelajaran MI, madrasahnya dari Madura nggak mungkin nggak bisa. Apa bedanya rukun dan wajib haji? Mana yang katakan? Bisa? Udah lupa Pak Ustaz, saya tadi pengen dengerin aja Ustaz. Rukun haji itu semua perkara yang terkait ibadah haji yang wajib dilakukan, apabila ditinggalkan tidak sah haji. Sepakat ya Pak? Jadi rukun itu harus digarap, harus digawe, harus dikerjain, nggak boleh ditinggalin. Tapi kalau wajib haji, semua perkara perbuatan yang terkait dengan ibadah haji, tetapi apabila ditinggalkan tetap sah hajinya, cuma bayar dam. Bayar dam. Dam itu apa? Darah. Darah itu apa? Kambing. Darah itu apa? Onta boleh. Darah itu apa? Sapi boleh. Tergantung damnya. Rata-rata kita ngambil damnya dam kambing. Kayak Bapak Ibu haji tamatuk gini, umroh dulu baru haji, bayar 1 ekor kambing. Ya, nanti dipotong. Tanya Ustadz Devi, gimana tempat motongnya? Kata beliau mau diajak lihat-lihat. Bapak Ibu yang pengen motong sendiri juga boleh. Next, Toriki. Ya, rukun haji diantaranya ini tukang ngetiknya kurang lengkap. Yang dimaksud adalah ihram. Apa Bapak Ibu nomor 1? Ihram. Ihram artinya niat untuk menjalankan haji. Sama-sama ketika niat sudah pakai kain ihram 2 helai. Bilangnya apa? Labbaik Allahumma hajjan. Sama-sama. Labbaik Allahumma. Yang gampang aja dari saya. Bapak Ibu saya kasih panjang-panjang, khawatir lupa. Tapi boleh juga dibaca. Nawaitul hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu yang panjang. Enakan yang pendek apa yang panjang? Ya kalau bapak-bapak yang pendek. Ini yang pendek ini nih. Labbaik Allahumma hajjan. Sama-sama. Itu bocah kecil kok 1 menit, nggak nyampe 1 menit apa? Tapi nawaitul hajjan. Apaan lagi tidak nawaitul hajjan? Nggak nyampe-nyampe. Mendingan labbaik Allahumma hajjan. Yang kedua, wukuf di Arafah. Bapak Ibu, biasanya ini pengumuman jamaah haji yang Allah SWT. Bis kita sudah ada, tadi Bapak Ibu sudah mandi, yang sudah mandi tolong turun ke bawah. Kita semua akan dikumpulkan masuk bis. Sama-sama udah pakai minyak wangi, sudah mandi kan udah tuh. Udah. Nanti Bapak Ibu akan niat ihram. Niat ihramnya dipimpin oleh mutawif pembimbing, ada di bis. Bapak Ibu sambil duduk, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Misalnya saya mutawif, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Minimal ini Bapak Ibu pulang haji suruh baca talbiyah kudu bisa. Nah mulai dari sekarang saya udah bisa karena udah pernah umroh, pernah haji. Alhamdulillah. Tapi Pak, karena itu barang langka dan jarang diucapin, hari ini harus hafal. Labbaik Allahumma labbaik. Jangan dibolak-balik labbaik kalau baik orang ketemu. Enal kanda, mau kanda. Nah jenenge kan Dimas Innal Kanda. Mentang-mentang orang Jawa ya jangan Innal Kanda lah. Innal Hamda
wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ada yang ngucap Pak, kalau nggak biasa labbaik la syarika lak itu loh, bisa 3 kali. Benar apa benar? Nanti di depan kaca atau di depan handphone direkam sendiri. Ya Allah, gua nggak pakai tag nih. Direkam sendiri, direkam sendiri. Ya, Bapak Ibu nih PAD itu harus apa? Setelah itu kendaraan kita naik bis kemana? Wukuf ke Padang Arafah. Kemudian dari Mekah perjalanan wukuf ke Padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Puncaknya haji adalah Arafah, dan ini salah mulai, bukan Arafah. Arafahnya Yasir Arafat kali. Itu tolong tukang tulisnya T dirubah dari H Pak, bukan salah kamu, salah ketik. Yang benar Arafah. Al-Hajju apa-apalin itu Al-Hajju Arafah. Kagak ada gunanya Bapak muter sejalan Arab Dudah kemana aja diputerin, tapi pas 9 Zulhijjah Bapak nggak di Arafah. Maka orang yang sakit pun dirawat rumah sakit pakai ambulan biar 2 menit, setengah menit, 5 menit, tengah malam jam 12 malam dilewatin, namanya safari wukuf. Ya Pak Haji Hari ya, safari wukuf pakai ambulan. Kalau itu begini aja Pak, pakai oksigen. Yang penting dia muter di wukuf itu aja. Dapat wukuf kembali lagi ke rumah sakit. Na'udzu. Mudah-mudahan PTB semuanya ya dari KBA Kausar nggak ada yang gitu. Ustaz harus sehat. Yang dari sini sakit sampai sana sembuh, amin. Yang dari sini setengah pikiran kacau sampai sana jadi tenang. Maka sering-seringlah minum air Zam-Zam. Alhamdulillah. Nanti di sana di mana pojokan mana aja Zam-Zam banyak banget insya Allah ya. Wukuf Padang Arafah yang ketiga tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini Bapak Ibu ini betul menjadi rukun ketiga ya. Tapi urutannya nih, ini urutan kebijakan ya, praktiknya. Oke, kita lanjut dulu, nanti saya jelasin. Tawaf ifadah itu rukun, kemudian keempat sa'i, ya, jalan-jalan dari Sofa Marwah kita praktek. Kemudian yang kelima adalah cukur. Cukur dimaksud gaspol botak boleh, potong minimal 3 helai rambutnya boleh. Tapi kalau lagi botak, nanti kalau pengen umroh lagi, rambut yang mau dipotong nggak ada lagi, maka disisain, jangan dibotak. Bahasa Arabnya halak. Kalau bahasa Arab yang motong rambut taksir. Kalau halak habis botak. Nah, kalau orang Arab udah tahu namanya cukur gundul pacul. Gundul pacul dulu 10 real, nggak tahu sekarang, kalau 50 real oleh Pak Haji, mahal kan. Yang keenam tertib. Baik Pak Ibu, yang dimaksud rukun haji kayak gini, prakteknya nih, mohon maaf, bukan berarti nanti dari wukuf Bapak lari ke tawaf ifadah, nggak memungkinkan. Maka kebijakan pemerintah Arab Saudi dan Indonesia sama, dari wukuf di Padang Arafah Bapak Ibu silakan naik bis. Nah, antri deh. Naik bis dibawa kemana Pak Ustaz? Musdalifah. Dari wukuf dia ke Musdalifah, perjalanan berapa jam ya tergantung macet enggaknya, tapi yang jelas pasti macet. Itu dengan kesabaran baca apa? Talbiyah. Ustaz, waktu wukuf di Arafah saya ngerjain apa aja? Sunnah. Usahakan khatam Quran kalau bisa. Nggak bisa ya beberapa ayat Quran. Kalau nggak bisa bikin tuh sholat, tobat, sholat. Sunnah-sunnah yang lainnya ditambah zikir-zikir. Yang zikir yang wajib dibaca ada tuntunan Kementerian Agama itu istighfar di situ cuma 10 kali. Kalau kata saya pribadi istighfar 100. Pelit amat lu. Wukuf di Padang Arafah istighfarnya 10 biji. Yang benar 100, ya kan? Subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, la haula wala quwata illa billah 100 saja nggak rapi-rapi, mana lama itu wukuf kan? Kecuali darurat, by accident atau pengumuman misalnya, Bapak Ibu nggak harus berlama-lama ngikuti pimpinan. Ya sekali lagi saya minta di sana tetap ikut pimpinan. Bapak Ibu kita akan persingkat wukuf kita, yang penting kita ambil rukun-rukunnya. Contoh, biasanya nanti ada sholat zuhur sama asar di gaspol jamak takdim. Jamak takdim kosor berarti apa itu? Jamak dikumpulin, takdim dimajuin, kosor diringkas. Berarti sholatnya di mana? Di waktu zuhur. Berapa rakaat? 2 rakaat. Asalnya berapa rakaat?
keluarkan, ambil aja tuh yang begitu-gitu Bapak. Kan sana di toiletnya di mana ya, kita sih nggak boleh nakut-nakutin toiletnya antri mau jelas lah, jutaan orang, nggak usah marah-marah. Maka usahakan waktu wukuf di Padang Arafah yang biasa doyan sambal pedas, kurang-kurangin dikit, takutnya dikit-dikit pengen ke belakang. Mana Bapak Haji kan nggak pakai celana dalam Pak Haji, cuma gini doang ya, hati-hati tuh Pak Haji. Dikit pipas pipis BAB dulu, nanti kecipratan BAB-nya menjadi najis. Kalau najis wajib masuk di kamar toilet itu dibersihkan. Mana tadi yang kena pipis langsung dicuci, yang kena buang air dicuci. Saya boleh nggak Ustaz tuh kain ihramnya saya coba cadangan. Usahakan jangan pakai cadangan walaupun diizinkan. Sebaiknya tetap kain ihram yang itu. Termasuk ibu-ibu udah kadang pakaian putih seperti ini, sampai nanti tahalul itu usahakan tetap itu bajunya. Ya Bu ya, insya Allah. Kecuali dalam keadaan darurat itu beda. Kalau namanya darurat syar'i itu udah beda Bapak Ibu. Ya, namanya. Saya sering lihat aki-aki 70 tahun ya, dia ngomongan kencing gak kuat. Kencingnya depan nenek-nenek di sini juga tuh. Karena kan antriannya sebuah Pak loh. Nunggu mana diketok-ketok lama banget. Bayangin aja pengen kencing antriannya sebuah. Termasuk pengen buang air yang bisa diempat. Maka ada juga dulu yang ijtihad pakai celana apa tuh Pak? Dalaman yang nggak dijahit. Daya asing itu berjahit nggak tuh yang beli di jual-jual itu? Yang kita pakai langsung buang itu celana berjahit nggak? Itu kertas, tidak ada jahitan. Mungkin diizinkan ya bagi usia-usia uzur. Daripada dia buang air di situ, kencing di situ Pak. Kan bahkan anjurannya gitu, Bapak nggak usah pakai celana dalam jahitan Indonesia. Itu aja buang di Arab Saudi, pulang dah nggak usah bawa celana dalam, nyucinya ribet kata ibu-ibu. Ya bukannya nggak bisa nyuci, bisa. Itu, tapi ingat, yang nggak dibolehkan nanti ada. Ketika kain ihram itu Bapak pakai celana dalam biasa yang dari Indonesia, itu Bapak harus bayar dam. Misalnya Bapak lagi ihram lupa melepas celana dalam, itu bayar dam. Termasuk pakai peci, mentang-mentang di Indonesia kalau sholat orang Madura orang mana kan pakai peci tuh. Orang sah kalau sholat nggak pakai peci ya, itu kalau di Indonesia Pak. Ini kalau sampai lagi ihram jangan pakai peci. Jadi selama dari tanggal 8, 9, 10, nah gaspolnya nanti 10 itu udah lempar jumroh akobah, tahalul awal bisa pakai baju kayak campur gini, misalnya batik, mau apa aja boleh, celana dalam nggak boleh. Hanya satu larangan haji yang nggak boleh, hubungan suami istri di tahalul pertama. Tapi nanti ketika tahalul kedua, ya kan, sudah tawaf ibadah, sa'i, tahalul, jatuh tahalul 2, istri teng-teng ke kamar, hotel, gaspol kayak nganten baru boleh haji semangat. Alhamdulillah. Itu dari tadi yang gue pengen dengerin kapan bolehnya. Bapak hafalin aja penjelasan saya, kapan bolehnya. Kapan bolehnya asal udah nggak pakai kain ihram, tapi bukan di posisi tahalul awal. What is the meaning tahalul awal? Apa itu tahalul awal kamu? Kondisi jamaah yang sudah menjalankan ibadah haji, rukun haji, 2 atau 3 rukun haji. Maka ketika dia melempar jumroh akobah, itu sebagai tanda bahwa dia sudah di 10 Zulhijjah itu ya. Dia boleh potong rambutnya, ganti pakaian. Enak Bapak Ibu tidurnya, kata Ustaz TV, Bapak Ibu disediain tenda juga ada, tidurnya di hotel. Terserah mau milih yang mana, mau di tenda itu atau di hotel. Karena jaraknya itu untuk lempar jumroh menurut Ustaz TV tidak jauh. Alhamdulillah. Mina jadi. Ya Pak Haji Arif udah hafal. Insya Allah tidak ada yang membuat sengsara itu. Kalau Bapak Ibu tua banget nggak bisa melempar, boleh nggak diwakili? Boleh. Caranya gimana? Melempar dirinya dulu, baru melempar yang diwakili. Waktu itu saya melemparin ke ibu saya. Jadi melempar untuk diri kita dulu, ya. Bapak Ibu dinawaitunya untuk diri sendiri 7 kali lemparan. Setelah itu baru melempar untuk niat ibu saya bernama Fulan. Itu dibolehkan. Oke. Nah, terkait dengan ini sudah sampai di larangan haji, alhamdulillah. Larangan ihram tadi,
memakai kain biasa, Bapak Ibu, termasuk sorban. Teman-teman ustadz nih, Bapak Ibu kan banyak yang ustadz-ustazah. Kalau wanita perempuan tuh gak ada urusan Pak, mau harus ditutup semua kan, kecuali muka dan telapak tangan. Untuk yang bapak-bapak nih yang bermasalah, sarung ditempeli, dingin banget dia tutup kepalanya, ya kena dam. Kemudian membunuh hewan, kena dam. Mencabut tumbuh-tumbuhan, kena dam. Ini apa lagi tuh? Torigen. Untuk yang cewek dilarang berkaos tangan. Jadi tangannya nggak usah ditutup total, Bapak Ibu ya. Menutup muka, pakai masker, cadar. Ini waktu yang darurat. Tidak asik. Waktu pandemi diizinkan ya. Yang ini waktu pandemi masker itu diizinkan. Ini kalau dalam kondisi normal, Bapak Ibu tidak boleh pakai masker. Next, lagi. Bagi pria dan wanita. Nah ini. Yang tadi saya sampaikan, memakai minyak wangian, motong kuku dan mencukur, mencabut rambut, badan, termasuk bulu ketiak, kumis. Bapak Ibu sebelum ihram bersihin aja dulu. Rambut kalau mau dirapiin silakan, kumisnya yang tebal silakan dicukur, termasuk mencukur-cukur yang lainnya itu, ya, mau atas mau yang bawah, boleh sebelum pakai kain ihram. Setelah ihram nggak boleh. Memburu binatang buruan kayaknya kebangetan banget. Bisa aja dia iseng Pak, karena hobinya nembak-nembak itu. Ini ada burung nih di Arab nih, mana banyak banget Pak ya. Kalau Bapak dari hotel itu kan ketemu burung, mana burungnya kompak banget lagi terbangnya kan. Mau Bapak pengen ngambil satu tuh, kita sembelih di sana, itu tidak boleh. Ini termasuk larangan haji. Larangan berikutnya menikahkan, meminang wanita kebangetan. Lagi pakai ihram pengen nikah, lagi pakai ihram pengen ngawinin anaknya. Oh ya sempet di bocah kita. Jangan ya, nggak boleh menikahkan, nikah sendiri, menikahkan atau melamar, karena dia duda, janda, ketemu di sana. Udah kau pinang kau sekarang juga. Kalau kau mau minang aku, jangan kondisi ihram. Setelah tahalul, awal sani, baru boleh meminang. Bolehkah menikah di Arab Saudi Pak Ustadz? Boleh, kalau tidak Ini pemahaman ngajinya nih, ya Bapak Ibu ya. Yang dilarang itu kalau gitu, berjumpa atau bersetubuh jelas. Tapi kalau gandeng, Bapak Ibu jangan salah paham ya. Kata Ustadz kemarin manasik kita nggak boleh apa itu namanya bermesraan. Mentang-mentang nggak boleh bermesraan, sono lu, gua lagi ihram. Ya kan diembat sama orang lain Pak, bini Bapak. Jangan digandeng. Mau tawaf digandeng, mau sa'i digandeng, boleh nggak? Yang nggak boleh itu Bapak gandeng sambil nafsu. Wah, masa gandeng goblok juga ini. Kalau gandeng kan nggak mungkin sambil nafsu. Kalau mencium biasa boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh mencium pakai syahwat. Itu yang kena dam. Bapak bedakan ya, mencium itu beda-beda. Kalau mencium kasih sayang kan nggak apa-apa. Masa Bapak bisa aja loh, Bapak tidur wukuf di padang Arafah, suami istri tidurnya berdekatan. Bisa jadi. Kan kadang muncul nafsu, kalau dibilang. Nah, itu Bapak harus jaga. Berat itu Pak. Kalau kita bersetubuh sebelum tahalul awal, haji Bapak Ibu tidak sah. Ingat nih, kalau sudah tahalul awal, haji Bapak Ibu sah, tapi berdosa, bayar dam. Saya ulangi, tahalul awal apa tadi? Itu habis lepas jumroh, potong rambut, ganti baju, tapi belum boleh seks. Kita lama. Wah, kita ini berganti baju, sudah halul. Tahun apa? Tahun awal, belum ki. Yang boleh setelah tahun sani. Nanti juga kamu gitu. Ya nek, gue juga lupa ingat kemarin. Nah, justru lupa ingat, tidurnya di hotel lagi. Ustaz itu main hotel aja lagi. Bapak tuh habis jumrah Qobah, lari ke hotel lagi Pak. Nginep di hotel. Jadi menurut Bapak tuh malam 10 Zulhijjah, Mina, malam 11 Zulhijjah, malam 12 napar awal. Mau aku pikir haji ke apa? Dari tadi napar awal tahun. Wes orang ngerti Pak Ustadz. Mulane nek sing nggak ngerti, ikutin aja pembimbing. Oke? Halo? Hai, halo? Udah, nggak usah dipikirin omongan samud. Pokoknya gue yang bisa gue terima, yang enggak gue nurut dari Ustadz Haidar, Ustadz apa kayak udah di sana. Ustadz itu udah punya orang-orang
mukimnya 15 tahun, sarjana LC Mesir. Bapak masih nggak percaya sama sarjana Mesir, LC ini kan? Nanti ikutin aja. Malah Ustaz kamu mau ngomong apa tuh ya? Tahu awal. Udah boleh belum mama? Jadi yang diingat-ingat itu aja. Karena gini Pak, nyesel Pak, pergi haji di atas 25 hari tidak hubungan seks sama sekali dengan istrinya, nyesel lah. Yang bawa bini, yang nggak bawa ya jangan makan onta ya. Kalau saya sepakat waktu petugas haji 41 hari itu saya haramkan diri saya, bukan haram beneran. Saya bismillah, saya nggak makan daging onta. Saya senangnya ayam albaik, yang enak-enak aja sama bakso. Daging gua kurangin. Daging kita kurangin aja, seotong masih pengen bangun aja. Apalagi kalau kita makan daging lulu. Jadi saudara yang duda, yang janda, yang nggak bawa pasangan, hati-hati makannya. Tapi untuk bapak ibu yang bersuami istri, insya Allah aman. Tetapi kebijakan PT HJB saya dengar, Bu, jangan protes ya Bapak ya, sabar ya Pak. Satu kamar isinya 8 orang, itu harus laki semua. Setuju? 7 orang cewek semua, 6 orang cewek semua, 5 orang cowok semua. Gak boleh, Ustaz, saya suami istri Ustaz. Coba suami istri, sekarang kamar isi 8. Ahmad dengan Fatimah, Siti dengan Pak Ijo, si Bedul dengan Rezekiah. Nah, itu kan suami istri halal dengan dia. Kalau bapak ibu suami istri tidurnya satu kamar, bisa bapak bayangin, ada jengkang, ada berak, ada ya jengah Pak, itu gini orang Pak, mau mandi, mau pakai anduk doang, gak enak, dan itu bukan Islam. Maka Ustaz ini kebijakannya ilah, kecuali bapak pengen pesen kamar sendiri, Ustaz siap, saya mau bayar kamar yang sendiri. Pokoknya saya mau itu udahlah ngomong aja Mas Ajar, Mas Devi ya. Itu di luar balik kebijakan umumnya yang cewek sama cewek, yang cowok sama cowok aman. Itu dijamin aman, insyaallah. Kemudian ini selesai mencaci bertengkar, ini nggak boleh nih. Bapak Ibu hati-hati, ingat-ingat ini aja Pak. Godaan terbesar di pergi haji adalah suami istri bawaannya pengen berantem. Udah di sini memang ribut dulu, di sana juga ribut lagi aja. Jadi harus banyak sabar. Kalau ibunya lagi cerewet, bapaknya astop, terus dadang dulu. Mamanya lagi apa tahu astagfirullah. Demikian juga aki-aki yang ribet dulu, mamanya juga sama bapak ngebut, ngebut. Ini di tanah suci, pergi haji mahal-mahal, hajinya masah, pahalanya orang ada. Na'udzu, ya termasuk mungkin kekurangan ada di Ustaz TV, di Ustaz Haidar, tim sono, tim catering, tim hotel. Oh, kunci. Masa kau sudah sekian kunci rumah? Aku udah pengen beres ini. Nah, ya tenang aja, sabar-sabar. Ini sabar macam mana? Aku udah bayar mahal-mahal, sabar kau. Udah, ini pergi haji nggak jelas ini pergi haji Pak. Bapak kalau belum siap gitu Pak, mending jangan pergi haji dulu. Salah Pak, pergi haji dulu. Inna Allah ma'asobiri, ya Allah, ini ujian saya Allah. Aku mahal-mahal ujian, tetap diuji apa? Kau punya duit 1 miliar pun kau diuji di sana. Enak amat pergi haji, nggak ada pergi haji nggak diujian. Tanya Kiai Jari. Setiap tahun kita ngurusin haji, masalahnya manusianya beda-beda. Kan pergi haji gampang Ustaz, rukunnya jelas, wajibannya jelas, kemudian sunnah haji jelas, dan jelas Pak Ustaz. Apa susahnya Ustaz? Kau Kementerian Agama, kau uang di goblok-goblok itu sampai kursi ini buanting tenang, air belum nyala, lantai mati, liftnya terjun. Ada kita pernah naik lift lantai 40 gitu, yang udah sakit gitu. Ingat-ingat mati aja dengan gempa. Jadi kita orang berangkat haji itu Pak. Fatazawwadu fa inna khairan zadi taqwa. Bekal Bapak harus banyak. Piti penting, piti mati lah. Piti itu penting ya. Tapi bekal yang terbaik takwa. Apa itu takwa? Unsur-unsur takwa itu tak tawadu. Qanaah. Tawadu kan jangan sombong. Lu nggak tahu gua. Lu kenal gua nggak? Enggak. Lah, kamu lu nggak kenal gua.
Lah kan kawan gua kapan sama lu? Ketemu cuma manasik doang. Ya makanya nanti saling kenal nih Pak nih. Kenalan Pak. Bapak dari mana? Sumatera, Sulawesi. Kan karakternya beda-beda. Makassar. Sesuai dengan namanya. Ada Makassar nih. Mohon maaf Pak. Mohon izin ya Pak. Ini gua malu Bapak Soleh nih. Udah ganteng. Wah ini kalau ketemu cewek janda-janda masih banyak yang ini. Ngeri Bapak ini. Godaannya cewek dari Bapak ini. Iya ada istri saya nggak tahu Pak. Tapi godaan di sana juga ada. Maka istrinya cemburu sama Bapak karena Bapak ganteng. Kata ibunya saya juga cantik Pak Ustaz. Iya. Maka nanti di sana jangan lenje. Cewek pakaian jangan ketat. Itu yang ketat itu sampai ke dalam-dalam kelihatan. Jangan ini lipstik kurangin dikit. Kalau perlu keluar dari sana nggak usah pakai lipstik. Kalau ibu kecantikan banget ntar digodain orang sono. Udah digodain orang sono bapak maksudnya mau dandan dulu sih. Nah, dandan untuk suami aja ketika di kamar. Bukan nggak boleh dandan, memang wanita itu harus cantik. Tapi cantiknya di Arabnya beda, nanti ada struktur tuh. Masyarakat Arab itu seperti apa, itu ada materi khusus terkait dengan itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini masuk ke wajib haji ya. Nah ini bedanya tadi Pak, rukun haji wajib dilaksanakan semua. Kalau wajib haji ini enggak, ini dikerjain memang wajib. Tapi kalau ditinggalin hajinya tetap sah, cuma bedanya bayar dam. Oh Pak Ustaz, saya gak usah ngerjain itu, saya bayar dam, duit saya bayar 1 miliar. 1 miliar Indonesia kecil Pak. Kata saya ini, kita mau duit 1 miliar nih Pak. Kalau Bapak 1 miliar, coba 1 miliar segini, itu keren real. Segini Pak. Bapak sombong banget punya duit 1 miliar. Pasti berealnya segini Pak. Coba aja Bapak, kayak nggak ada gunanya duit rupiah itu di Arab Saudi. Ya coba aja. Ini nenek-nenek mau belajar. Beli mas, yuk. Berapa real? Sekian 500 real. 1000 Indonesia nya berapa duit itu? Jadi setiap mau beli apa aja. Beli es. Kalau di Indonesia berapa duit? Beli bakso. Wah Indonesia jadi memang ibu-ibu itu mana matematika dari dibanding. Kalau ibu-ibu jajan di sana mikirin rupiah Indonesia nggak jadi jajan. Udah kalau mau bakso aja, beli baju aja, beli kurma aja, pengen kenang-kenangan baju Madinah beli aja Bu. Orang nggak bakal belum tentu balik lagi ya. Insya ihram niat berhaji dari mikot itu wajib haji. Kalau Bapak Ibu ninggal ini bayar dam selesai. Mabit di Musdalifah lupa bayar dam selesai 2 ekor kali 450 rial. Kalau duit yang banyak. Mabit di Mina ogah, saya Ustaz, saya pengen jalan-jalan ke Jeddah. Goblok, pergi haji pengen jalan-jalan doang. Suruh mabit nggak mau dia. Bayar dan Ustaz, duit saya banyak. ATM di kompak, tahu isinya. ATM harus mau mandiri dibawa, BCA dibawa. Pokoknya gue tinggal gesek-gesek aja Ustaz. Udah saya bikin paspor ini. Pokoknya bisa ngambil internasional ini mah. Di Arab Saudi bisa. Ya nggak apa-apa Ibu belajar itu. ATM yang masih lama diganti ATM yang keren, yang internasional dong. Ya Pak ya, diajarin, masih ada waktu. Jadi yang ini memang boleh dibayar dam, tapi usahakan jangan. Kerjakanlah dengan baik sehingga kita tidak membayar dam. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya melontar jumroh. Melontar jumroh itu juga wajib haji. Boleh bayar dam Pak Ustaz, gue males melempar setan sana. Karena bukan apa-apa Ustaz, saya sendiri kerjaan saya juga masih kayak setan. Yang takutnya kalau melempar setan sana kualat saya. Ini ngaji pun yang kita saya ngajari manasik sopo. Ayo Ustaz campur. Wajib gaspol lempar. Apa susah lempar? Ya, Bu, apalin. Di tanggal 10 bawa batu berapa? 7 doang, pulang tidur hotel, check-in, jangan main seks, hati-hati. Tetap ada larangan haji. Tanggal 11 Zulhijjah bawa batu berapa? 21, 7 kali 3. Ula 7, wusto 7, akobah 7. 7 kali 3, 21. Tanggal 12, ngapain? Ula 7, wusto 7, akobah 7. Maka pergi haji yang pakai nafar awal batunya berapa? Dia juga matematikanya 10
21 kali 2, 21 kali 2 4, 21 kali 2 4, 2 ditambah 7 49. Jadi Bapak Ibu cukup bawa batu kerikil 49 aja, karena Ustadz Ibi akan gaspol, nggak mungkin nafarsani. Coba aja tanya, kalau nafarsani, kata cak kemarin nafar awal, ini ganti nafarsani ya nggak apa-apa. Kalau nafarsani tinggal nambahin batu 7 kali 3, 21. 21 tambah 49 berapa Bapak? 70 batu doang, nggak usah banyak-banyak. Ini gagal nih, orang Sulawesi, orang mana tahu Madura. Madura. Gue pengen dapat batu Arab nih. Dia niatnya lain Pak. Emang otak, kalau udah otak bisnis beda Pak. Ternyata dia bawa batu Arab banyak Pak, dibanyakin lebih dari 70. Gue bikin 100, sisa 30. Ini tadinya batu Mina, batu Musdalifah, mahal kali nih. Kalau kita lempar semua habis. Aku sengaja tuh sisain 30 untuk kau. Mahal kali ini batu. 30 Pak. Berani berapa kau? Berani piro. Jadi 30 itu dijual lagi pada Indonesia. Ih, mengandung karomah. Karomah pala rupiah. Kan gak ada karomah. Dia mau ngibulin doang ya. Tapi karena orang kampung Pak. Wah yang bawa Pak Haji nih 30 batu. Dijual. Aja. Satu biji 50.000 rupiah kan lumayan Pak. 50 kali 30. Ini kalau yang otaknya bisnis ada apa yang dibawa. Nanti dia melihat apa, dia bawa ke Indonesia supaya dijual di Indonesia. Nah, kalau mau bisnis nggak kayak gitu Pak. Ini saya ajarin nih dari Indonesia. Ramuan Madura bawa ke sana. Yang hobi smoking, rokok, itu di sana rokok mahal banget. Yang punya obat-obat jamu-jamu kuat tanda kutip banget. Boleh. Apalah yang Bapak punya bisnis ini sedikit-sedikit kecil atau batu cincin Bapak apa tahu, tapi yang tidak kena ini ya, ini apa tuh imigrasi apa tuh Pak? Bapak jangan bawa pisau, jangan bawa gunting, jangan bawa apa tahu. Kalau korek nih. Ini yang tukang rokok, angkat tangan yang rokok, angkat tangan. Teman saya yang rokok. Ini Pak nih, NU nih Pak, rokok NU. Korek. Ini Pak, kalau mau korek, tapi ini ilmu kudu ya, ilmu laduni, nggak ada di pesantren. Saya juga karena sering perjalanan ke sana, baru ketemu ilmunya. Kalau ini Bapak taruh di tas atau di kantong, pasti itu akan bunyi titik, Bapak dia ambil koreknya oleh imigrasi. Tapi ada ilmunya ternyata. Kalau bagi perokok, rokoknya kurangin separuh atau sepertiga deh. Pokoknya ini masukin ke dalam rokok, ditutup rapat. Ya kalau di sini nggak akan bunyi. Coba praktekin. Kok bisa Ustaz? Nanti kalau Bapak praktekin kemudian dia masih tetap bunyi, berarti Bapak banyak dosanya. Kalau campur enggak, saya akan makan berapa kali bawa ini. Kalau begini doang bunyi dia, bunyi. Tapi kalau dipasukin ke rokok dia nggak bunyi. Maka kalau yang pengen merokok dia 28 hari, sehari 2 bungkus, 2 kali 28, dia harus bawa 3 slop. 3 slop itu Pak, jangan main slop-slop aja, harus ditelanjangi dulu. Nah, ini bawa celana, bawa handuk, bawa ini. Insya Allah aman. Dan saya udah praktekin. Kalau nanti di bandara rokok Bapak bunyi dan diambil, jangan telepon saya. Lawang saya aman kok sampai aman. Berarti keliru ya, urung sholat tobat. Makanya kalau mau haji harus sholat tobat dulu. Mulai malam ini ya, setuju Pak? Tobat kalau sebanyak-banyak keluarga. Allah, saya bisa banyak. Bentar lagi mau haji Allah. Udah saya ngaku ya Allah, mending dihukum di sini daripada dihukum di sana. Jadi Bapak tobat aja dulu. Ya punya saya juga sama, petugas saya juga harus tobat sama. Tim krunya Ustaz ini harus sholat, saya bilang sholat tobat dari sekarang. Gaspol tobat. Oh, bukannya tahajud Pak Ustaz yang bagus? Iya, tahajud mah. Wa minal laili fatahajat jelas. Tahajudnya 2, tobat 2, sholat hajat 2, witir 1 aja deh kalau pinggang kita pegel. Syukur witirnya 3, alhamdulillah. Kan Islam nggak apa-apa. Tahajud 2, tobat 2, hajat 2, witir 1 aja. Syukur kalau 3, alhamdulillah. Nah, habis itu berdoa. Saya sambil lihat jam juga, nanti bukan itu ceramah cuma jam berapa ini? 2:30. Udah mau habis ya Pak. Oke, saya singkat. Dan terakhir tawaf wada. Tawaf wada gini Pak. Wada itu kalau Bapak mau perpisahan dari Mekah,
Yang gelombang 2 pergi hajinya menuju Mekah, mau pamitan dia ke Madinah, namanya tawaf wada. Yang kloternya misalnya dia datangnya gelombang 1, berarti pulangnya dari Jeddah, dia pulang ke Indonesia, sebelum pulang ke Indonesia namanya tawaf wada. What is the meaning tawaf wada? Tawaf pamitan, tawaf terakhir, tawaf tamis-tamisan. Yang namanya juga pamitan. Sambil melihat Ka'bah, jangan mantatin Ka'bah. Jadi kalau mau pamitan jangan mantatin begini. Madepin mundur sampean. Jadi sambil pamit, pasti nangis Pak. Sampai nggak nangis, hatimu sekeras batu. Siapa saja yang melihat Mekah Ka'bah yang tidak menangis, mohon izin, seorang jenderal pun, polisi pun, apapun Pak, menangis Pak. Saya sering lihat jenderal nangis. Entah yang ditangisin apa sih, nggak ngerti. Saya juga sama Pak. Kalau kita tanya dulu ngapa? Tapi ada teman saya nggak bisa nangis. Saya kok bilang juga 3 kali melihat Ka'bah biasa aja. Kok orang-orang pada nangis ya? Apa yang dia pikirkan? Kok goblok? Memang harus nangis Pak. Ya bukan harus sih. Kalau mentang-mentang mau nangis, belum aku kayak drama. Ngapain juga? Nggak usah Pak. Jadi nggak usah disetting, nggak usah didrama, lihat Ka'bah otomatis nangis. Maka dulu disebut itu Quran itu inna walabi'u'an nasinan ladhi di Makkah, bukan Makkah. Lalladhi di Makkah mubarakatan lil alamin. Makkah asluhu Makkah. Baka ya beki bukaan, baka telah menangis. Ya beki sedang menangis, bakatan tangisan. Maka lihat Makkah wajib tanda kutip pasti menangis. Jadi Bapak ketika mau nanti pamitan, ya udah sambil nanya, oh, nanti saya tiap tahun bergaji terus ya. Jadi mau izin saya doanya gitu Pak. Ini Pak Haji Arif juga saya doanya sama. Kenapa beliau tiap tahun bergaji Allah? Itu belum umrohnya. Amin Bapak Ibu. Kalau nggak kebagian di Bapak, bagian anak cucunya. Amin. Tapi enggak Ustaz, saya pokoknya saya harus berangkat lagi. Saya ngantar anak, saya ngantar cucu, saya ngantar mantu. Nah begitu Pak. Punya nawa itu. Bilang aja nanti di Multazam. Ketika nanti praktek tawaf, ya samping Hajar Aswad, gaspol kanan dikit, Bapak ada Multazam, minta mohon ya Allah. Nggak usah pakai robana Pak. Bapak juga nggak paham. Bahasa apa lah? Mau Jawa, mau Sumatera, mau Sulawesi, Makassar, minta di situ apa kek? Mau naik pangkat, mau bikin yayasan, tanahnya biar lebar dan lain sebagainya. Asal jangan ya Allah, Robana, Atina, lain kulit nah, Atina lain kulit nah. Ada juga yang mirip di sana, Robana, Atina, di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah, wakina adzabannar. Romanya yang disebut hasanah dulu, Fatimah nggak pernah disebut. Yang Fatimahnya kan mirip itu. Itu yang punya bini 2 itu Pak. Yang disebut hasanah dulu. Kok kapan disebutnya adanya? Tenang aja Pak. Ya. Jadi doa yang baik-baik, doa anak-anak keturunannya, wajib haji selesai, rukun haji selesai. Apa yang susah di haji? Ya kita diskusikan. Di mana letak sulitnya haji? Saya sikat 1 menit. Mohon Pak ya, mohon izin. Untuk umroh, ihram, tawaf, sa'i, tahallul selesai. Ada yang susah Pak? Halo, umroh, ulang ya. Niat ihram umroh. Apa Pak? Niat tawaf muter Ka'bah 7 kali. Tawaf muter Ka'bah 7 kali. Kemudian sa'i, Safa, Marwah 7 kali. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Habisnya di mana? 100.000. Apa yang ngajinya salah? Yang lebih mana sih siapa? Yang goblok dia, dia lagi ngantuk. Safa, Marwah, Safa 1, Safa, Marwah, Safa 2. Safa Marwah Safa 3 ilaha illallah 14 kali Pak dengkul Pak. Lah itu 7 kali aja kita. Ustaz minum jam-jam dulu boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Larangan haji, hati-hati ya.
balsem boleh nggak kakak? Hati-hati loh, balsem apaan itu kan? Masih wangi-wangian juga. Nggak boleh Pak. Kalau zam-zam, ya Allah, ini zam-zam, jempol saya biar zam-zam, pinggang saya ya Allah. Ya, introspeksi aja lah, yang satunya jempol sama pinggang yang umur 60 tahun ke atas kan, kita rata-rata standarnya sama. Jadi jangan 14 ya Bu. Sofa marwah, sofa tujuhnya di marwah, baru baca doa ngambil Ka'bah, selesai. Setelah itu ngapain Pak Ustaz? Di sini. Ngapain? Tahallul. Apaan itu tahallul? Cukur rambut kalau bahasa kita. Ngapain cukur rambut? Ya biar selesai umroh lu, ditandai potong. Itu ibu-ibu nggak usah digundul. Jadi siapa yang mau gundul ibu? Potong aja putih tinggalnya. Ngomong dulu. Tentang ini ibu-ibu kecil banget. Udah saya udah ada sebelum dibotak di sini kayak laki-laki. Stres kali ibu ya. Nggak usah jilbabnya, nggak usah dilepas ibu-ibu. Biasanya yang sebaiknya yang potong siapa? Suaminya sendiri, omnya, tante, apa, yang mahramnya lah. Oh saya pengen digunting sama Ustaz, jangan kalau bisa. Biar Ustaz Haidar juga jangan. Ustaz Haidar nanti gunting sama yang laki dulu, biar suaminya ibu. Nah suami ibu baru gunting ke istrinya, ke neneknya dan lain sebagainya. Insya Allah, umroh selesai, kain ihram buang, check in hotel, manten baru lagi. Boleh apa boleh? Itu umroh. Susahnya di mana? Nggak ada susah. Haji, saya mulai haji sekarang Pak. Ini selesai waktu saya udah habis. Kalau haji bedanya gimana Ustaz? Ihram. Labbaik Allahumma hajjan. Ini anggap aja pakai ihram. Berangkat hukum Arafah, ngapain? Gak usah nanya ngapain dah, diem bae lo yang di situ udah sah. Gak baca apa aja sahabat. Untuk nggak bisa apa ini baca Arab yang ngerti. Gak usah Arab-Araban. Diem aja lo di situ. Ikutin Pak Mutawai Ustadznya. Sah nggak? Sah. Maka haji itu Pak mau profesor, mau dokter, pendidikan SD nggak sekolah, tetap aja haji. Sama. Hukum selesai. Berangkat Musdalifah. Musdalifah ngambil pikir sebentaran minum doang, boleh tidur, boleh kagak, boleh minum, boleh buang air juga sama. Langsung gaspol kemana? Mina. Mina ngapain ya tadi? Mina mabit di Mina. Ngapain aja Ustaz? 10-nya lewat umroh. Ingat-ingat aja 11. Jangan nanti tambah 10. Wih, manasik gua nggak boleh tuh. Aqabah doang dari ulah dong. Jadi dia tanggal 10 pengen dari ulah. Sah benar? Ya nggak sah. Karena tanggal 10 yang dilempar sama Aqabah doang. Nanti kalau praktek di sana ulah, usto, Aqabah, jadi yang paling kiri, Nanti ada Pak praktek di sana. Nah itu Aqabah tanggal 10. Tanggal 11-nya Bapak masih nginep itu ulah, usto, Aqabah. Tanggal 12 ulah, usto, Aqabah. Kemudian tanggal 13 tersah Ustaz. Mau langsung gaspol tawaf ifadah boleh 7 kali. Kemudian sa'i, tahallul lagi di situ, potong rambut, selesai semua, bebas, merdeka gua ke haji. Tanggal berapa itu? 12-13 Zulhijjah. Allahu Akbar. Nah, nggak ada yang susah Pak. Nah, nanti kalau ada yang plus minusnya, apa itu hikmahnya, apa itu haji mabrur, apa mabur, apa mardud, itu Ustaz dari asik jos. Negara jos. Saya kalau mau ikutin dulu cabut, jos sudah. Biar semangat ya Pak Boleh. Halo. Hai. Nanti kita akan asar, kopi break, kemudian nanti praktek di lapangan. Saya tadi bilang kalau tidak hujan kita prakteknya sekarang. Tapi kalau hujan, ceramah dari asik langsung lanjut. Malamnya yang praktek. Cuman agak gelap. Saya ngerinya nenek-nenek di sana. Ini mana batu. Tapi ibaratnya dia praktek di sana Bu. Cakep juga sih malam. Cuma saya tadi yang mikir, kasihan kalau ibu ini diajak prakteknya malam. Tadi saya tanya, panitia, sampean ini kalau praktek malam ada lampu? Siap, ada Pak. Suara mic gini ada Pak. Tiap sudut ada. Benar. 2:30 diadain mic-nya, siap. Jadi kalau kita sekarang mau langsung praktek, itu sudah disiapkan mic dan perangkatnya. Kayaknya Om juga saya udah bawa, Pak Haidar bawa. Ustaz Billy bawa, mungkin Daya Asik juga bawa. Nanti kita lihat sikon di luar. Mohon izin kepada panitia, saya minta supaya tidak jenuh untuk Bapak Ibu 2:30 ini lebih. Kita coffee break terlebih dahulu. Sebelum coffee break, sama-sama labbaik Allahumma labbaik, labbaik
والملك لا شريك له إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Sallallahu alaihi Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf Al-Fakir, tentu banyak salah dan dosa saya dalam ucapan bercanda berbagai ibu, tapi tentu mohon dibuka dan dimaaf. Nanti kita akan dengan praktek, sambil praktek itu boleh sambil bertanya. Nanti saya koordinasi dengan Ustaz TV bagaimana yang terbaik, apa langsung